Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 20200100055. Di sini saya akan mempresentasikan terkait rancangan inovasi pada bidang digital farming. Digital farming adalah program agar petani mengelola sektor pertanian dengan berbasis bantuan digital agroteknologi. Dengan teknologi, kita dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk meminimalkan risiko yang ada. Digital farming kadang-kadang bisa menjadi solusi untuk mengembangkan pertanian pada masa kini. Dengan memanfaatkan digital teknologi, proses pertanian bisa dilakukan dengan lebih mangkus dan sangkil serta menghasilkan produk yang lebih banyak. Salah satu penggiat digital farming di Indonesia adalah Tanah Negeri Project. Tanah Negeri Project merupakan pengembangan kawasan urban dengan prinsip berkelanjutan yang mengoptimalkan hasil alam setiap daerah. Proyek ini menghubungkan antara kebutuhan stakeholder dengan komunitas sekitar, salah satunya yaitu sektor pertanian. Contoh dari proyek Tanah Negeri yaitu Narakupu Village. Lahan Narakupu Village berada di atas lahan sekitar 3 hektar di wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Berada di Jalan Garuda nomor 4, Desa Kekupu, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Madya, Depok, Jawa Barat. Di lahan ini Tanah Negeri melakukan pendampingan bercocok tanam dengan sistem hidroponik organik. Kemudian hasilnya juga dipasarkan dengan sistem digital. Petani di banyak daerah di Indonesia masih kerap mengalami penurunan produktivitas pertanian. Kurangnya akses informasi petani terhadap ketidakpastian iklim dan cuaca menjadi beberapa penyebabnya. Berbagai cara dilakukan pemangku kepentingan, baik pihak pemerintah ataupun swasta untuk mengatasi kendala tersebut. Satu di antaranya dengan menerapkan digital farming. Digital farming dimaknai sebagai program agar petani dapat mengelola sektor pertanian dengan berbasis bantuan digital agroteknologi sejak dini. Dengan digital agroteknologi ini, petani dapat menggunakan berbagai teknologi dan aplikasi untuk meminimalkan risiko yang menyebabkan gagal panen. 1 tahun terakhir, 2 kabupaten di Sumatera Utara yakni Kabupaten Serdang, Bedakai, dan Batubara berkesempatan menerapkan digital farming, persisnya sejak awal Oktober 2020 lalu. Lewat dukungan Bank Indonesia melalui program sosial Bank Indonesia, 2 gabungan kelompok tani Gapoktan mendapatkan bantuan pengadaan alat sensor tanah dan udara yang diberi nama Ritex. Digital farming menggunakan bantuan alat sensor tanah dan udara bernama Ritex dan ponsel berbasis Android. Peralatan Ritex yang berbentuk kotak persegi akan ditempelkan di sebuah tiang besi dan selanjutnya ditanam atau dipasang di lokasi lahan pertanian yang dapat menjangkau minimal 10 hektar lahan. Sedangkan di ponsel diunduh aplikasi Ritex Bertani untuk menerima informasi terkait lahan pertanian. Dukungan alat sensor tanah dan udara dan aplikasi Ritex Bertani, petani dapat memantau kondisi tanah dan udara secara real-time dari ponsel masing-masing meskipun si petani sedang berada di luar daerah. Setiap 5 menit, Ritex Bertani akan memberikan informasi apa yang terjadi di lahan pertanian. Di Jepang juga menggencarkan digital farming untuk menjaga ketahanan pangan. Permasalahan sumber pangan ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di berbagai belahan dunia lain seperti negara Jepang, berbagai masalah di industri pertanian timbul dari faktor geologis dan kurangnya jumlah petani. 2/3 area wilayah Jepang merupakan daerah pegunungan, sehingga sulit untuk dibuat lahan pertanian. Sementara itu, dari tahun ke tahun jumlah petani pun menurun dan menyisakan petani dengan rata-rata umur 60-an. Oleh karena itu, Jepang pun mencari solusi untuk dapat meningkatkan ketahanan pangan hingga 45% hingga 2030.
menggerakkan program Smart Agriculture. Smart Agriculture dipertimbangkan dapat menunjang berbagai program yang dibuat untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih kohesif. Sejak 2016, Jepang telah mengembangkan digital farming yang memanfaatkan sistem teknologi Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, dan Big Data. Serangkaian sistem tersebut diaplikasikan untuk menciptakan inovasi teknologi di bidang pertanian. Contohnya robot yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan petani atau satellite imaging untuk mengawasi penggunaan air, pupuk tanaman, dan kondisi tanah secara real time. Di samping itu, pemanfaatan AI juga dianggap cukup berperan penting dalam mempertahankan kualitas hasil panen. Sistem AI umumnya digunakan untuk memberikan informasi pada para petani untuk memilih bibit berkualitas dan pemilihan hasil tani yang siap dipanen. Terlebih lagi, sistem AI juga digabungkan dengan IoT dipercaya dapat meningkatkan teknik fertigation. Teknik pertanian ini biasa digunakan para petani untuk mengatur penggunaan air serta pupuk agar dapat menumbuhkan tanaman dengan jumlah yang cukup. Manfaat digital farming. Berbagai implementasi digital farming tersebut dipercaya tidak hanya dapat mempercepat pekerjaan petani untuk mengelola pertanian sehingga dapat mencapai stabilitas ekonomi. Praktik ini juga dapat mencegah terjadinya krisis air yang sering disebabkan oleh sektor pertanian karena penggunaan air berlebih. Dengan sistem IoT dan AI yang mempercepat teknik pertanian fertigation, petani yang belum berpengalaman sekalipun dapat mengelola pertanian lebih efisien. Data yang didapatkan oleh sistem AI dapat menentukan seberapa banyak jumlah air dan pupuk yang diperlukan satu tanaman secara spesifik. Dengan demikian, praktik agriculture dapat lebih sustainable atau ramah lingkungan dan berkelanjutan. UN Village and Agriculture Organization atau FAO memprediksi bahwa industri pertanian harus dapat memproduksi 70% makanan lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan populasi dunia yang mencapai 9,6 miliar orang pada 2050. Akan tetapi, untuk menjaga kestabilan alam dan pelestarian alam, penambahan jumlah lahan pertanian hanya boleh meningkat 5%. Maka, digital agriculture dipercaya dapat mendorong terjadinya sustainability revolution di mana segala isu tersebut dapat terselesaikan. Ini merupakan contoh dari digital farming di Jepang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.